Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda melihat bagaimana kondisi terkini pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Hilda Ramadanti yang saat ini sudah bersama juga dengan Pung Nugroho Saksono selaku Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hilda, silakan. Ya baik, selamat pagi Pak Daidi dan juga pemirsa. Memang hari ini sedang dilakukan proses pembongkaran laut. Nah sekarang di samping saya ini sudah ada Pak Pung ya, Pak Pung Nugroho Saksono selaku Dirjen dari PSDKP. Selamat pagi Pak Pung. Selamat pagi Mbak. Pak Pung, boleh dijelasin dong Pak Pung ini proses pembongkarannya seperti apa Pak Pung hari ini? Baik, terima kasih. Hari ini sebetulnya yang melakukan pembongkaran dari pihak perusahaan. Kami KKP menyaksikan apakah benar melakukan pembongkaran dan ternyata benar. Kami pastikan hari ini dibongkar. Target kata Bang Delopia ini sampai selesai Bang ya. Iya. Nah, jadi mau berapa hari tergantung cuaca. Jadi kami pastikan anggota kami nanti akan ada terus di eskavator tersebut untuk menyaksikan bahwa ini benar-benar dibongkar. Pak Pung, tapi ini benar berarti ya atas arahan dari pihak KKP ini sendiri ya berarti? Ya, memang kami diskusi dengan teman-teman ini. Siapa yang masang, mereka yang harus melakukan pembongkaran, gitu kan? Karena pihak perusahaan itu jelas ada yang melakukan pemasangan, jadi kami minta pihak perusahaan dan perusahaan bersedia membuat pernyataan kami siap membongkar. Kami apresiasi sama perusahaan ini, artinya mereka dengan legowo ya, dengan maunya sendiri melakukan pembongkaran ini, itulah. Sebenarnya Pak Pung ini masih ada berapa perusahaan lagi Pak Pung yang masih belum mengakui adanya pagar laut ini Pak Pung yang mereka miliki di sini? Teman-teman anggota kami kemarin meriksa ada satu ya. Teman masih kita lakukan pemeriksaan dari pihak perusahaan. Kalau terbukti dia memanfaatkan ruang laut ini tidak ada PKPR, maka pasti akan kami lakukan penyegelan dan sama perlakuannya dengan tempatnya abang kita ini. Artinya tidak ada yang diistimewakan. Jadi semua sesuai dengan aturan perundang-undangan harus ditaati. Tapi dari pihak perusahaan yang lainnya itu sudah ditindaklanjuti atau seperti apa Pak Pung untuk pembongkaran pagar lautnya ini sendiri? Yang lain masih dalam pemeriksaan, investigasi. Kalau memang sudah terbukti melakukan pelanggaran, pasti akan kami perlakukan dengan sama. Berarti untuk proses pembongkaran pagar laut ini sendiri membutuhkan waktu berapa lama nih Pak? Untuk hari ini nih, kira-kira butuh waktu berapa lama? Beliau yang tahu, karena beliau ini yang melakukan pembongkaran, kami menyaksikan saja. Silakan Abang. Ya, pagi Bang Deolipa. Jadi gimana nih Bang Deolipa nih terkait pembongkaran pagar laut hari ini nih Bang Deolipa nih? Ya, tentunya ini kan pelanggaran hukum ya, artinya kita mengakui kesalahan dulu ya, kita mengakui kesalahan ya. Yang kedua kan ada berlaku adagium, siapa yang memulai dia yang mengakhiri. Jadi karena kami yang memulai, kami yang mengakhiri. Jadi dengan permintaan maaf kami akan membongkar ini semua karena ini kelakuan kami. Jadi kami akan membongkar ini semua sampai selesai. Kalau pertanyaannya adalah sampai jam berapa, mungkin sampai sebelum maghrib. Kita akan bongkar ini cuaca, kan, Bang, ini ya cuaca. Kalau aman sampai sebelum maghrib, kita lanjutkan besok dan besok. Dan semua pekerjaan ini tentunya dikoordinasikan dan dikontrol oleh KKP, dalam hal ini oleh Pak Dirjen dengan anggotanya. Jadi ini harus sampai selesai. Mudah-mudahan dalam 4-5 hari selesai, bagus. Tapi memang yang dibongkar masih sebelah punyanya TRPN ya. Kalau sebelah sana yang satu lagi kita nggak tahu. Ini Pak Dirjen yang punya kewenangan itu. Tapi kan sebelumnya ini kan sebelum dibikinnya pagar laut ini kan pasti kan ada izinnya nih Bang Deolipa. Nah, pihak dari TRPN ini sini dapat izinnya dari siapa Bang Deolipa? Tentunya izin ini kan ada banyak ya. Tapi salah satunya yang kita belum penuhi adalah izin PKKPR laut ya. Jadi itu salah yang paling penting memang karena ini kan di wilayah kelautan ya. Jadi izin sudah lengkap, kurang satu itu aja yang belum dan kita akui kita keliru. Kami keliru dalam menganalisa, kami keliru dalam menerjemahkan peraturan undang-undang, kami keliru dalam kemudian membuat produk-produk perizinan kan begitu kan. Tapi sebagian besar sudah lengkap, tinggal satu yang belum. Nah, kami akan bongkar ini sesuai komitmen atas kesalahan yang kami lakukan. Ini sampai selesai dari pihak perusahaan TRPN akan membereskan ini. Tapi kemudian karena kegiatan kami, emang usaha kami bergerak di bidang perikanan,
pembuatan pelabuhan perikanan ini tetap akan kami upayakan, kami jalankan pembuatan pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Barat, yaitu Pelabuhan Paljaya ini yang akan kita kembangkan ya. Seperti itu. Tapi karena ini ada salah, tentu kita perbaiki. Setiap kesalahan harus diperbaiki. Dan kalau ada dimaafkan, mohon dimaafkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kami akan memulai dan mengakhiri terhadap kesalahan ini. Ya. Terima kasih banyak Bang Deolipa. Nah, Pak Pung, satu pertanyaan lagi Pak Pung. Nanti setelah adanya pembongkaran pagar laut ini nanti akan ada pengawasan tersendiri nggak nih? Akan lebih ketat lagi nggak Pak Pung kira-kira untuk menghindari adanya pagar laut yang lain lagi? Iya, itu pasti. Karena ini menjadi ternyata bukan hanya di sini ya, daerah lain juga ada. Dan kami punya 14 unit pangkalan tersebar di Indonesia ini. Di situ pun ada beberapa satwas. Artinya yang terdekat dengan pantai-pantai ini akan kami lakukan pengawasan lebih ketat lagi. Tentunya. Terima kasih banyak Pak Pung. Nah, oke, sekarang kita beralih ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, ini seperti apa nih Pak Kadis dalam penanganan? Kan ini kan katanya ada campur tangan dengan daerah Jawa Barat. Nih, seperti apa nih Pak? Yang jelas daerah ini kan masuk dalam wilayah Jawa Barat. Dan kebetulan juga di belakang lokasi ini kan ada pelabuhan perikanan kita atau pangkalan pendaratan ikan Paljaya. Nah, di mana memang TRPN ini dari awal berkaitan erat dengan DKP karena ada sewa menyewa lahan. Hanya saja memang kegiatan yang di sini seperti disampaikan oleh Bang Deolipa tadi, ini ada beberapa perizinan yang masih belum clear, terutama PKKPRL-nya. Ya. Jadi saya rasa ini menjadi titik awal kita lah untuk kembali. Saya rasa pihak perusahaannya untuk mengurus izin-izin yang diperlukan. Sehingga kedepannya ini bisa menjadi lancar ya, sesuai keinginan ini tetap akan dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan. Tentu ini sangat bagus untuk Jawa Barat. Namun tadi syaratnya segala perizinan ini harus dipenuhi, AMDAL-nya dan lain-lainnya ya. Saya rasa itu. Tapi untuk PKKPR laut yang dikeluarkan ini dari pihak siapa? Dari pihak KKP sendiri atau dari pihak? Ya, kalau PKKPRL sepenuhnya itu dari KKP ya. Jadi itu kewenangan dari pusat, jadi KKP yang nanti mengeluarkannya. Dan TRPN sebenarnya sudah melayangkan surat kembali ke KKP untuk perizinan tersebut. Hanya saja ini harus clear and clean dulu, semuanya sudah selesai, sanksi administrasi dijalani. Nah, baru bisa perizinan itu dilanjutkan. Berarti ini udah fix, maksudnya kalau setelah adanya pembongkaran pagar laut ini nantinya ke depannya tidak akan ada lagi nih Pak nih, diperkirakan? Saya rasa ya menunggu izin ya semuanya ya. Jadi KKPRL-nya harus ada dulu. Ya lebih ketat saya rasa sudah sampaikan juga oleh Pak Dirjen tadi ya, bahwa pengawasan akan tetap dijalankan seperti itu. Aturan juga tetap harus dipenuhi. Nah setelah itu saya rasa untuk investasi ya, bila semuanya dipenuhi tentu tidak ada alasan bagi pemerintah juga untuk melarang investasi untuk ada di Jawa Barat ini. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya. Sementara demikian Pak Ade ini kembali ke studio. Baik, Hilda ditahan terlebih dahulu. Nanti usai jeda pariwara berikut, Breaking News TV One pemirsa akan kembali menjumpai Anda bersama dengan laporan langsung dari lokasi bersama dengan reporter Hilda dan juga Ninda Febiola. Usai jeda berikut pemirsa kami akan kembali. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Ada sebanyak 13 pekerja dari PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau PT TRPN ini pada hari ini melakukan pembongkaran pagar laut yang sebelumnya pihak PT TPRN pasang di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pembongkaran sudah berlangsung kurang lebihnya ini 1 jam lamanya di perairan Bekasi, Jawa Barat, di mana pada pembongkaran kali ini pihak Kementerian Kelautan dan juga Perikanan juga turut melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat milik PT TRPN ini betul-betul terbongkar dengan baik dan juga segera selesai. Total pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tim TV One di lapangan, ada pagar laut yang membentang sepanjang 5 km di perairan Bekasi, Jawa Barat yang diakui ini merupakan milik dari PT TRPN. Anda dapat menyaksikan juga melalui gambar yang tim kami dapatkan langsung di titik pagar laut Bekasi, Jawa Barat, di mana ini pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat
yakni seperti ekskavator dan juga ada sejumlah pekerja dari PT TRPN yang turut melakukan pencabutan bambu dari pagar laut yang ada di titik tersebut. Ya pemirsa, kami akan kembali menanyakan bagaimana prosesi pembongkaran pagar laut yang saat ini sudah mulai berlangsung di perairan Bekasi, Jawa Barat kepada reporter kami Hilda Ramadanti di sana. Hilda, kali ini dapatkah Anda gambarkan seperti apa sebenarnya awal mula dari PT TRPN tersebut mulai membangun pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat? Hilda. Ya baik Fada, ini dan juga pemirsa, memang untuk proses pembongkaran pagar laut hari ini memang sedang dilakukan oleh pihak swasta, yaitu pihak dari PT TRPN, dan memang tadi kami juga sempat melakukan wawancara juga bersama juga dengan Pak Dirjen, lalu juga ada dari kuasa hukum dari PT swasta dari PT TRPN ini sendiri, dan memang untuk proses pembongkaran pagar laut ini nantinya akan dikenakan ataupun memakan waktu sekitar mungkin kurang lebih 10 hari begitu ya. Namun tergantung dengan kondisi cuaca di lapangan seperti apa, dan memang tadi juga kami sempat melakukan wawancara juga dengan Kadis dari pihak Jawa Barat itu sendiri. Apakah sebenarnya ada koordinasi dari Pemprov Pusat dengan pihak Kadis ini sendiri, dan memang sudah ada koordinasi. Namun memang untuk pagar laut ini sendiri dikarenakan ini pagar laut yang bisa dibilang ilegal dan memang masih belum ada izin begitu ya Fahada, Indi dan juga pemirsa, sehingga memang dari 2 perusahaan yang membangun pagar laut di Bekasi ini baru 1 perusahaan yang mengaku ataupun melakukan prosesi pagar laut dikarenakan memang tindakan yang dibuat itu salah. Dan memang untuk 1 perusahaan lagi, tadi juga kami sempat bertanya kepada Pak Dirjen, 1 perusahaan lagi masih dalam prosesi begitu ya, masih dalam proses mencari informasi ataupun menggali informasi dari perusahaan itu sendiri, apakah pagar laut dari perusahaan tersebut ilegal sama seperti pihak swasta TRPN ini sendiri atau tidak. Dan memang tadi juga kami sempat bertanya mengenai pihak dari TRPN ini mendapat izin dari mana, dan memang sebenarnya ini ilegal Fada ini dan juga pemirsa, mereka tidak mendapatkan izin. Jika bisa situasi pembongkaran pagar laut kali ini, jika bisa juru kamera saya gambarkan. Memang tepat di depan saya ini ada eskavator ataupun alat berat yang disediakan oleh pihak swasta dari pihak TRPN, dan memang kira-kira sejak 20 hingga 30 menit lalu proses pembongkaran pagar laut ini masih terus dilakukan hingga sampai saat ini, dan diperkirakan nantinya akan memakan waktu kurang lebih 10 hari. Dan memang prosesi pagar laut ini menggunakan eskavator sehingga mempermudah untuk melakukan prosesi pembongkaran pagar laut itu sendiri. Dan memang pihak dari TRPN ini sendiri juga mengerahkan sekitar 12 atau 13 pekerja untuk melakukan prosesi pembongkaran pagar laut hari ini. Dikarenakan memang pagar laut yang dimiliki ini sekitar luasnya sekitar 5 km seperti itu pada ini dan juga pemirsa. Dan memang jika bisa kami gambarkan begitu ya, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara ini memiliki luas sekitar 285,6 hektar, dan memang PT TRPN ini juga sudah mengaku bahwa mereka melakukan ataupun membangun pagar laut ini secara ilegal. Maka dari itu tadi juga kami sempat berbincang pada kuasa hukum dari pihak TRPN ini sendiri sudah mengaku kesalahannya bahwa mereka salah begitu ya membangun pagar laut yang berada di perairan Bekasi, tepatnya di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan memang sebenarnya ini sudah diminta dicabut pagar lautnya sejak 9 Desember 2024 lalu, namun memang baru bisa direalisasikan sekarang dikarenakan memang
harus melewati proses hukum begitu ya, dikarenakan memang karena ini ilegal sehingga pihak dari KKP juga hari ini ikut turun tangan, namun hanya menemani saja menemani pihak swasta yaitu PT TRPN itu sendiri untuk melakukan prosesi pembongkaran pagar laut. Sementara demikian Pak Dedi dan juga pemirsa, kembali ke studio. Hilda, sebenarnya ada berapa total bentangan pagar laut yang berada di perairan Bekasi, Jawa Barat, dan berapa kilometer yang kemudian dimiliki oleh PT TRPN tersebut? Ya baik Fada Indi dan juga pemirsa, memang memang pagar laut ini diperkirakan memiliki luas sekitar 500 hektar. Dan memang di wilayah Desa Segara Jaya ini ada sekitar 72,6 hektar yang terdaftar atas nama 11 orang. Namun memang sertifikat itu mencatut nomor induk bidang tanah milik 84 orang warga. Dan memang sebelumnya pihak dari KKP ini juga sempat menyegel pagar laut yang berlokasi di wilayah perairan Bekasi. Dan memang hingga sampai saat ini prosesi pembongkaran pagar laut juga masih terus dilakukan. Dan memang untuk luas dari pagar laut ini sendiri, maksud kami sekitar 5 hektar begitu ya pemirsa luasnya. Dan jika bisa kami gambarkan, nah di sekeliling ini adalah merupakan masih pagar laut yang dimiliki oleh pihak TRPN itu sendiri. Namun memang prosesi pembongkaran pagar laut masih tepat di belakang kami. Dan memang jika bisa kami gambarkan di depan kami, juru kamera saya akan memperlihatkan pagar laut yang membentang seluas 5 hektar ini begitu ya. Dan memang untuk pagar laut yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah milik perusahaan dari PT TRPN itu sendiri. Dan memang nantinya akan memakan waktu sekitar 10 hari, namun memang tergantung dari cuaca, dikarenakan tadi juga kami sebelum melakukan proses pembongkaran pagar laut juga sempat hujan deras begitu ya, dan hampir saja tidak melakukan proses pembongkaran dikarenakan cuaca yang buruk. Namun memang akhirnya proses pembongkaran pagar laut hari ini terus berjalan dan masih terus berjalan hingga sampai saat ini. Dan jika bisa Anda lihat di layar kaca Anda, itu merupakan kapal-kapal nelayan begitu ya, yang memang banyak juga nelayan yang menyampaikan kekecewaannya karena adanya pagar laut ini. Mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya sebagai nelayan dengan baik dikarenakan memang terganggu oleh adanya pagar laut yang membentang di perairan Bekasi begitu ya. Dan memang jika bisa kami gambarkan kondisi terkini, pagar laut juga masih banyak yang tersisa dikarenakan memang pihak yang dimiliki, maksud kami pihak dari TRPN ini sendiri mempunyai pagar laut sekitar 5 hektar begitu ya. Sementara Fada ini kembali ke studio. Ya, lalu bagaimana kepemilikan pagar laut lainnya? Nanti kami akan tanyakan kepada Anda, kepada reporter kami, pemirsa Hilda Ramadanti yang ada di lokasi. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.